Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani dimanapun Anda berada? Tetap semangat bertani. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman, tentu kita tidak luput dari beberapa unsur yang kita butuhkan untuk menyuplai unsur hara pada tanaman sahabat tani. Ada nitrogen, ada fosfor, ada magnesium, dan unsur-unsur lainnya. Nah, satu juga yang tidak boleh kita lupakan adalah kalsium. Mungkin kalau sahabat tani itu petani yang sering menggunakan bahan kimia tentu sudah tidak bingung, karena nitrogen, fosfor, kalsium itu sudah lengkap di pupuk itu. Jadi tidak perlu memikirkan unsur kalsium itu ada atau tidak. Tapi bagi Anda pecinta tanaman organik, tentu perlu pengetahuan dari manakah kita bisa mendapatkan unsur kalsium sehingga kebutuhan tanaman juga tidak berkurang. Sekarang satu pertanyaan buat sahabat tani, apakah sahabat tani di rumah atau keluarga sahabat tani itu menyukai telur? Kalau jawabannya iya, tentu bisa dipastikan di rumah Anda berarti ada cangkang telur. Sekarang apa hubungannya? Cangkang telur yang saya tahu, karena itu juga saya membaca dari sebuah artikel atau sebuah hasil penelitian, satu cangkang telur ini 94% itu kandungannya adalah kalsium karbonat. Ada magnesium berapa persennya lagi fosfor, berapa persennya lagi organik lainnya. Berarti dari 94% kandungan kalsium yang ada di cangkang telur ini bisa kita manfaatkan untuk menyuplai kebutuhan kalsium pada tanaman sahabat tani. Kalsium itu buat tanaman itu untuk seperti apa? Yang pertama yang saya tahu adalah mampu membentuk sel dinding kulit pada tanaman, pada batang, sehingga tanaman bisa sangat kokoh. Terus pada daun mampu membentuk daun dengan bentuk yang lebih tebal sehingga bisa tahan penyakit. Bisa mengurangi busuk pada pucuk bunga sampai kerontokan dan menghindarkan buah seperti contoh buah tomat itu menghindarkan dari rentan pecah. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari kalsium itu, sekarang dengan cangkang telur ini yang bisa digunakan bagaimana cara pengaplikasiannya ke tanaman sehingga bisa diserap oleh tanaman. Ya, seperti kita tahu pupuk tetap ada dua macam, pupuk padat dan pupuk cair. Yang akan saya bahas sekarang adalah pupuk padat. Untuk dapat digunakan untuk tanaman, kita perlu meremukkan cangkang telur ini sahabat tani. Cara saya sih, saya memakai lesung dan alu. Mungkin kalau sahabat tani bisa menggunakan alat-alat lainnya seperti blender atau apapun yang sifatnya bisa menghancurkan selembut mungkin kalau bisa, agar tanaman lebih bisa cepat menyerap. Nah sahabat tani, ini adalah cangkang telur yang sudah saya haluskan dengan cara penumbukan di lesung. Nah sekarang kita akan melakukan pengaplikasiannya pada tanaman sahabat tani. Untuk aplikasi ke tanaman, di sini saya melakukannya di minggu pertama setelah pindah tanam sahabat tani. Sebenarnya itu akan lebih bagus kalau memang bahan itu sudah tersedia dari awal sahabat tani punya. Untuk cangkang telurnya sebenarnya akan lebih bagus kalau sahabat tani membuat media tanam untuk di polybag atau di pot itu bisa dicampurkan lebih awal sewaktu pembuatan media tanam sahabat tani. Kenapa? Karena dari sifat cangkang telur ini yang padat, dia akan lama terurai. Jadi masih butuh waktu, bisa 1-2 bulan itu bisa diurai atau dirombak untuk bisa diserap di tanaman. Makanya saya lakukan ini di awal
setelah pindah tanam agar cangkang telur ini bisa ada waktu dalam penguraian. Sekarang berapa takaran kalau untuk satu tanaman? Kalau takaran bahan organik sih tergantung ketersediaan sahabat tani, banyak juga bagus. Jadi ya sebagai patokan bisa dilakukan satu tanaman kita kasih 1 sampai 2 sendok makan ya sahabat tani, dengan cara kita taburkan di media tanam, kemudian kita aduk agar tercampur dengan media tanam. Nah seperti ini sahabat tani.